apakah untuk mengikuti tarekat, Gus, orang harus pertama memperbaiki syariatnya dulu atau bagaimana? Sebagai syarat dasar. Ya ada orang yang punya kesempatan untuk memperbaiki syariatnya, ada orang yang punya kesempatan. Tapi kan ada orang yang seumur hidupnya itu nggak punya kesempatan sudah. Dari kecil nggak ketunggon orang tua, terus habis itu hidupnya susah. Iya, menikah, suaminya pergi atau tinggalin anak. Untuk belajar syariat itu susahnya udah seperti itu. Apakah kemudian ketika dia datang kepada kiai, wah kamu harus belajar, udah yang sabar, istighfar, mohon kepada Allah. Tapi saya nggak punya baju, kiai, kalau mau sholat bersih, sudah seadanya. Mungkin gitu. Jadi itu sebenarnya karena tarekat itu tidak mungkin meninggalkan syariat. Iya, Tapi orang bersyariat itu kadang memang tidak sampai kepada ilmu-ilmu tarekat. Tapi kalau orang bertarekat pasti bersyariat. Makanya kalau tinggal cuman di tarekat itu biasanya agak longgar. Tapi aku salah lagi, kiai, ya nggak apa-apa, istighfar. Besok lagi gitu lagi, salah lagi, kiai, nggak apa-apa, istighfar lagi. Terus gimana? Malaikat juga tahu sampean manusia, salah kan gitu. Jadi sebenarnya agama itu mempermudah ya. Mudah sekali. Beragama itu malah biar mudah kok. Bukannya beragama itu menjadi semakin sulit. Beragama itu biar mudah. Iya kan? Coba mana yang sulit dari agama? Sholat kadang malas sih, Gus. Malas kan nggak sulit kan? Iya. Malas. Ya kalau malas nanti dirangkep. Dijamak kan bisa. Dijamak masih kepanjangan, kosor. Ya kan? Memang tidak. Ya kalau udah nggak mau sholat jadi sholati kan. Gak apa-apa. Ya itu kan miskol kan. Miskol provider itu sholat itu. Sehari miskol 5 kali. Kalau mau miskol mingguan ya nggak apa-apa. Jumatan, miskol tahunan. Ya kan, miskol kan. Ada yang nelponnya lama. Itu komunikasinya lama gitu, khusyuk itu. Ada yang miskol itu kan. Halo, ya sudah ya. Iya benar, tergantung ya. Iya, pulsanya juga dikit. Kalau Allah Akbar, pulsanya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ting ting ting, bakso gitu kan. Ada yang begitu, macam-macam. Gus, ini mungkin agak lebih ke dimensi yang memang lebih gaib karena berhubung kita juga wawancaranya di samping makam. Ya. Jadi kalau misalnya apakah memang ada orang-orang tertentu yang ditarik oleh Tuhan gitu ke arah tarekat melalui mimpi gitu? Gus, mungkin ya. Ada juga. Ya, itu perspektif itu Allah lah yang kasih yang begitu-begitu. Cuman kan biasanya orang tarekat itu memang sering ketemu dengan makhluk-makhluk begitu. Maksudnya memang bersentuhan dengan dimensi yang gaib. Iya, coba misalnya begini. Ini jin ini kan kalang kabut sekarang. Karena nggak dengar Quran. Jadi nggak dengar, wong suka masjid pakai kaset. Kan nggak dengar Quran. Nah, jin itu rindu, dia pengen dengar Quran, jin Islam itu. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia pengen dengar. Nah, dia cari kemana? Tapi Rasulullah itu pernah menyampaikan, fazuruha, ziarah kubur. Nah, di kubur itu ada walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi generasi yang datang belakangan itu mendoakan yang lebih dulu yang bawa iman. Nah, di situ dibacain Quran biasanya. Kan gitu. Nah, ketika bacain Quran itu pasti ila ruhi ila hadrati. Allah maj'al wa ausil sawaba ma qara'tu ila ruhi. Jadi Quran dunia ini dikirim ke alam arwah. Nah, jin yang di alam gaib itu nyetel radio kan denger frekuensinya. Nah, makanya kadang kalau kita khusyuk di kuburan ilah tiba-tiba ada merinding. Itu sebenarnya frekuensinya karena dekat. Karena Fatihah yang kita kirim ini melewati perspektif dunia ke alam gaib. Nah, begitu ya lama-lama mereka dengar nanti mereka ada frekuensi yang nyambung, lotek gitu. Nah, jangan lari. Karena sesungguhnya mereka sedang senang karena mendengarkan Al-Quran. Nanti kalau kita tahan mereka keluar nanti. Assalamualaikum gitu. Terima kasih. Engkau telah iya pasti gitu. Beneran. Kalau pengen tahu kan ayo.
Beneran pasti. Oh, gitu. Lama-lama Bisa dicoba gitu. Gus. Bisa, tapi jangan takut. Enggak takut. Oh, tapi dipegangi, diikat kalau lari. Itu nanti muncul. Terima kasih, saya sudah didengar. Ya, nanti lama-lama kita diajak ngobrol. Terus dia bilang, aku punya sesuatu, mau nggak? Ake atau tongkat. Nah, tongkat atau ake yang diinstalasi di dunia gaib, begitu dibawa ke sini, dia menjadi instalasi yang cukup kuat. Untuk penyembuhan, kadang untuk itu. Nah, makanya dulu nenek-nenek moyang kita yang ahli tirak itu kan mesti punya benda-benda pusaka. Itu sesungguhnya benda yang sudah diinstalasi di sana. Nah, nanti kemudian itu. Nah, contoh lagi misalnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat seluruh sekalian alam. Nah, dengan Rasulullah kita ini disuruh sholawat. Ya, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, yang pengen dengar sholawat itu kan bukan cuma manusia. Bahkan jin-jin juga bersolawat. Allah aja bersolawat. Nah, makanya kalau kita mau sholawatan, cari tempat yang paling serem. Di tebing hantu lah gitu. Di Setro Gondo Mayit itu ibaratnya kan gitu. Tak terbangan Allah ya Nabi. Salam alaikum. Nanti pohon itu ini. Begitu nanti ada. Lama-lama yang keluar bukan cuma ikan yang lompat. Saking senangnya. Harimau-harimau. Makanya orang-orang tua dulu itu punya yang begitu-begitu. Nanti kemudian nampak. Oh, terbangmu jelek. Terbangmu kok begitu? Kata makhluk yang dari sana. Aku punya terbang. Mau nggak kamu? Kasih. Lah akhirnya kalau terbang yang diinstalasi di sana kita pukul bang gitu 10 Jawa denger. Nah, itu makanya itu dulu itu begitu. Nah, itu yang kadang kita sudah nggak bisa melakukan itu. Padahal Al-Quran itu hudal lil muttaqin. Muttaqin itu yu'minu nabil ghaib. Jadi pertama kali muttaqin itu adalah yu'minu nabil ghaib. Orang yang percaya dengan yang ghaib. Jadi pertama kali sebelum yuqimuna sholah, sebelum wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebelum wacana pengetahuan tentang walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, sebelum itu perspektif yang dikeluarkan pertama kali adalah yu'minuna bil ghaib. Makanya santri-santri itu diajari ngicipi yang ghaib. Paling enggak ya belajar dalailul khairat. Paling enggak belajar gaib itu hizib, minimal mahabbah lah. Itu enggak kotor gaib enggak ada, cuman nah kadang itu makanya kita mau nyari begini ya dikejar sama sana. Tapi kalau kita baca terus perspektifnya sana keluar. Makanya termasuk di masjid. Itu jin itu datang ke masjid pengen dengar ayat. Karena Allah memerintahkan idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nah, nanti khotib itu begitu berkhutbah jin-jin itu mendengar. Makanya khutbah itu yang bagus pegang tongkat, pakai tek supaya emosinya tidak meledak-ledak. Jadi jin tetap bisa mendengar ayat-ayat Allah. Nah, kalau kita gini-gini ya kok sama-sama kita melpok. Gitu deh. Seru banget nih. Jadi saya jadi pengen diem sedikit terus berkontemplasi mendengarkan semua ini. Ya nanti aja. Anggap aja ini sesi 1. Oh siap. Pembukaan lah ya. Pembukaan ya ini kan. Habis ini offline. Offline. Oh iya, ya. offline. Oh, ini kan online. Sekalian itu tak suruh keluar yang di situ-situ kan. Ya paling enggak baunya dulu lah yang keluar. Kan? Ini keluarga, makam keluarga. Udah makam masyarakat di sini. Jadi itulah tarekat ya.